Bismillahirrahmanirrahim. Yuhibbuhum wa yuhibbunahum. Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Wa qawluhu fima takallama bihi, firman Allah yang dibicarakan itu artinya wa inni ila liqaikum la aswaqu. Jadi aku lebih rindu daripada kamu untuk bertemu. Kata Allah, aku lebih rindu bertemu sama kamu daripada kamu bertemu sama aku. Qad khalaqaka li'ibadatihi. Allah telah menjadikan kamu dengan tujuan supaya kamu mengabdi kepada Allah. Kamu TKW, dikasih tiket, dikasih visa, datang ke Saudi, suruh kerja. Kamu dilahirkan di sini, ditinggalkan di alam dunia ini, tujuannya suruh mengabdi. Ya. Fala tal'ab, oleh karena itu jangan bermain-main. Aja dolanan baik. Iya. Tak taroni kene iki kongkon menggawe. Kira mau oleh ngongkosi, dah kasih tiket, kasih visa, sampai di sana dolanan pincian baik seperti itu. Ya ini kan kelakuan kita kan seperti itu. Sehari-hari habis waktu untuk bermain-main. Apa ini? Ya. Aradaka li sohbatihi. Kamu diciptakan di alam dunia dengan maksud Allah menghendaki supaya engkau selalu bersamanya. Fala tastaghil bi ghairihi, jangan sibuk mikirin yang lain saja. La tuhibbu ma'ahu fi mahabbatihi ahadan. Jangan kau cintai Allah bersama cinta yang lain. Allah jangan diwayu, jangan dimadu. Jangan pernah kau cinta yang lain. Cintamu hanya untuk Allah, Allah saja. In ahbabta ghairahu hubba ra'fatin wa rahmatin wa lutfin yajuz. Ketika engkau mencintai selain Allah, dasarnya hanya cinta karena kasih, karena sayang, karena melas, karena eman, boleh. Melas boleh, ya, sayang boleh, kasihan boleh, ya. Hubbun nufus yajuz, cinta diri boleh, percaya diri boleh. Amma hubbul qulub, tapi cinta hati, fala yajuzu, maka tidak boleh. Cinta hati boleh, cinta melas jangan. Cinta kasihan boleh, sebatas. Sebab kalau hubbul qulub itu cintanya bukan hanya sekedar kasihan melas, tapi siap memberikan segalanya. Ya, dedicated, dedikasi kita hanya untuknya. Itulah cinta yang sejati itu. Jadi cinta yang sejati sesama manusia juga. Kalau kamu mencintai seorang perempuan, ketika engkau mencintainya hanya karena ingin memilikinya, maka itu berarti engkau masih mencintai dirimu sendiri. Demen dewek tuh makunku.
Yaitu mencintai perempuan juga sama, dalam rangka kita ingin membahagiakan perempuan itu. Hubbu sir la yajuz, cinta sir juga nggak bisa, cinta qulub nggak bisa, cinta sir juga nggak bisa. Adam alaihi salam lamastaghala qalbuhu bihubbil jannah. Adam sendiri ketika hatinya sibuk mencintai sorga, ketika sibuk mencintai sorga, menikmati surga, senang-senang, lamastaghala qalbuhu bihubbil jannati wa ahabbal maqam fiha, merasa nyaman tinggal di sorga, senang, jatuh cinta sama sorga. Farraqa bainahu wa bainaha, dipisah Adam dari sorga, diusir. Wa akhrajahu minha, dikeluarkan dari sorga itu. Bitariqi akli thamrati, melalui cara disebabkan karena makan buah khuldi. Mala qalbuhu ila hawa, hatinya cenderung kepada hawa, merindukan hawa, mencintai hawa, Tuhannya lupa. Farraqa bainahu wa bainaha, karena dia mencintai hawa, dipisah dengan hawa. Wa ja'ala bainahuma masirata 300 sanatin, yang dipisahnya enggak kepalang tanggung, yaitu perjalanannya 300 tahun. Tahun. Wahwa bisarondib, yaitu di satu tempat namanya Sarondib. Serandib, barangkali mungkin Serandib lah, Serandib. Wahya bijiddah, yaitu terlempat di Jeddah. Lihat catatan kaki nomor 1, ada nggak catatan kaki? Qauluhu masirata 300 sanatin, hakadha, begini. Wa fi nuskhati allati yubdi, tapi bukan footnote, catatan kaki 1 di bawah, lihat catatan kaki 1. Sarondib itu di mana? Ya. Wal yandur, coba lihat, fa inna Sarondib fi Bahril Hind. Sarondib itu bukan di Jeddah, tapi di lautan India. Pulau di lautan India. Bijaziratin yuqalu laha Jazirat Sarandib. Penulisan bahasa Arab itu pengucapannya berbeda. Kalau bilang Cirebon, Cirebon. Kalau Bandung, Bandunj. Iya. Itu Jazirah Sarandib. La yakhfa anal masafa bainal Hind wa Jeddah qaribah intaha.
Itu Sarandip Jeddah yang nggak begitu jauh lah, nggak sampai 300 tahun. Yaqubu lamma sakana ila waladihi Yusuf, begitu juga Yakub, begitu hatinya mulai mencintai Yusuf, begitu sayangnya berlebih-lebihan, ya, sehari-hari menimang-nimang Yusuf, wa dhammahu ilaihi, dan sering digendong-gendong melulu, farraqa bainahu wa bainahu, dipisah juga oleh Allah melalui ditipu oleh saudara-saudaranya, dibuang ke dalam sumur, lalu dibawa oleh para saudagar yang lewat, ya, ditemukan. Begitu sedang mereka menimba, timbanya itu berat, begitu diangkat ternyata ada seorang anak-anak namanya Yusuf, dibawa ke Mesir, dijual di Mesir di sana. Karena zaman dulu kalau orang itu dijual. Jadi budak, dipelihara sama siapa? Zulaikha. Zulaikhanya demen sama Yusuf, ya. Itu. Wa nabiyuna sallallahu taala alaihi wasallam, dan juga nabi kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lamma mala ila Aisyata, ketika kecenderungan kepada Siti Aisyah, mulai demen karena paling cantik, paling muda, radhiyallahu taala anha, nau'umailin jara 'alaiha ma jara, sejenis satu kecenderungan, kesenangan, jara 'alaiha ma jara, terjadilah apa yang terjadi, minal qadzafi wal buhtan, terjadilah isu gosip, digosipin berselingkuh. Paham? Wal buhtan dan hoax. Udah ada jam dulu hoax tuh. Wa baqiya ayyaman la yubsiruha, berhari-hari enggak bisa menemui Siti Aisyah, sengaja dibuat masalah. Ini intinya semuanya, Allah itu maha cemburu. Allah akan marah ketika engkau ada sesuatu lain yang engkau cintai. Makanya jangan pernah engkau mengatakan aku cinta kepadamu kalau hatimu masih mencintai yang lain. Cinta gombal loh, cinta palsu. Semua perempuan cemburu. Laki-laki cemburu enggak? Lebih lagi. Allah maha cemburu. Rabbuna mighyar, Allah itu mighyar, sangat cemburu. Mighyar itu wazannya mif'alun lil mubalaghah, masanya mif'alun lil mubalaghah, sangat-sangat cemburu. Kata ghirah menjadi mighyarun atau mighwarun. Iya. Miftahun itu juga syarat mubalaghah yang selalu sering dipakai untuk membuka, namanya miftahun. Nah, ini kadang-kadang orang salah paham dikira miftahun itu syarat isim alat, yang enggak, syarat mubalaghah. Ngerti beli sih?
Lalu la yubsiruha fastaghala billahi azza wa jalla la bi ghairihi. Baru akhirnya Kanjeng Nabi sudah sibuk mikirin Gusti Allah saja. Udah, Aisyah nggak usah dipikirin lagi dah. Udah. Jadi para nabi juga kalau ada penyimpangan ditegur. Sedikit saya mengasih ulas supaya jangan salah paham. Berarti Nabi salah nggak nih mencintai Isa berlebihan nih? Jujur salah nggak? Katanya Nabi maksum. Nun, wajar. Manusia biasa. Iya, manusia biasa. Siapa yang bilang Nabi Muhammad manusia luar biasa? Manusia biasa juga. Wa ma Muhammadun illa basyarun, manusia biasa seperti kamu kok. Gimana lebihnya enggak ada. Yang maksum itu ketika dia sebagai rasul. Makanya wa ma yantiqu anil hawa. Tidak pernah Nabi itu mengatakan sesuatu dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyun, kecuali wahyu yang diturunkan. Jadi Rasul itu jabatannya sebagai jubir. Kalau jubir nggak boleh nambahin, nggak boleh ngurangin apa yang dikatakan sang majikan. Jubir presiden boleh nggak nambahin omongan presiden? Itulah Rasul. Makanya kalau Rasul itu makamnya makam ya makam tabligh, tugasnya menyampaikan sebagai jubir ya harus dijamin benar. Masa ngomong gak benar? Tapi ketika dia sebagai nabi itu makamnya makam ijtihad. Jadi sesuai dengan kodratnya sebagai manusia, ada upaya usaha makam ijtihad, makanya bisa salah bisa benar. Kalau salah ditegur. Kalau kamu salah, dibiarin. Sampai ke dungsuk-dungsuk ya. Wis belaratan rumah tangga kan nembe paham. Itu. Kalau Nabi berak enggak? Berak. Karena dia sebagai manusia. Kentut enggak? Kentut juga. Ya kenapa? Dia manusia, ya harus kentut. Makan gimana sih makan gak berak? Ngaco kamu. Itu. Ada capeknya enggak? Ya ada sama. Mati enggak? Ya mati, di manusia kok. Gitu. Beda makam namanya. La yubsiruha fastaghala billahi azza wa jalla la bi ghairihi la tasta'nisu bi ghairihi, tidak pernah merasa nyaman ketika tidak bersama Allah, ketika dengan selainnya Allah tidak pernah merasa nyaman hidupnya. Ij'alil khalqa kharija qalbika, oleh karena itu letakkanlah makhluk apa saja selain Allah tolong disimpannya di laci, taruhnya di luar, jangan di dalam hatimu. Taruh di luar hati, jangan ditaruh di hati, ditaruh di laci. Sertifikat di mana taruhnya? Di laci. Bukan di hati, bukan, jangan. Jangan ada apapun kau taruh di dalam hati itu. Itu. Apapun yang kau taruh di hati membuat hatimu menjadi galau. Nahiyatan minhu, singkirkan saja, farighu lahu, kosongkan saja hatimu, bersihkan semuanya
Jangan ada apapun yang kau simpan di dalam hatimu itu. Ya batal, orang pengangguran. Ya kaslan, pemalas. Ya qalilal qubul, orang yang selalu kurang terima. Ya, yang selalu berkeluh kesah, wahai orang yang selalu berkeluh kesah. Wahai orang pengangguran, wahai pemalas, dengerin baik-baik. In qabilta minni, kalau engkau terima nasihatku, wa amilta bima aqul, dan bisa mau kau lakukan apa yang ku katakan, fali nafsika ta'malu, maka kamu bekerja adalah untuk dirimu sendiri, untuk dirimu sendiri, bukan untuk aku. Saya juga mengatakan berkali-kali di mana saja, kapan saja, kepada siapapun, saya mah hanya mengajak kita berbagi kebahagiaan. Gak mau ya udah, tuh yang bahagia kamu sendiri. Nurut serak belia, nggak ada urusan. Masa maksa-maksa? Masa harus mentungin kamu? Saking ngapain mentungin sih? Ya nurut serak belia, wes. Alasan kabiasem teman. Kabiasem tuh apa ya? Bodoh amat gitu. Ya bodoh amat. Wa in lam ta'mal fa'ala nafsika, kalau tidak mau kau lakukan ya itu menjadi tanggung jawab dirimu sendiri. Ya, al maqtu wal hurman, kamu akan mendapat pemarahan dan akan mendapat kemiskinan, melarat, hirman. Iya, akan menjadi papa, enggak punya apa-apa, hirman. Qala Allah azza wa jalla laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Apapun yang kau lakukan adalah kebaikan, adalah untuk dirimu sendiri, dan semua kejahatan yang kau lakukan adalah kau tanggung sendiri. Iya. Wa qala ta'ala in ahsantum ahsantum li anfusikum. Apabila engkau berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Wa in asa'tum fa'alaha. Kalau kamu berbuat jahat, ya tanggung sendiri, enggak ada urusan. Hiya ghadan talqa thawabal a'mali fil jinan. Ini nanti besok akan kau temui ya imbalan dari amalmu itu nanti di sorga. Wa uqubatal a'mali finniran, dan nanti hukuman dosa-dosamu, hukuman amal-amal jahatmu akan kau temui nanti di akhirat, di neraka nanti. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau berkata, at'imu ta'amakum al-atqiya, kasih makan orang-orang yang bertakwa tuh, orang-orang yang saleh, orang yang baik, orang yang para salihin, bagi-bagi dong, kasih mereka. Wa'tu khiraqakum al-mu'minin, dan juga pakaian-pakaian, baju bagi dong. Orang beriman dikasih dong pakaiannya, orang-orangnya takwa, imam masjid, muadzin, lebe, ya kan gitu. Guru ngaji, bagi dong. Iya. Mereka itu anak istrinya kurang makan, ngurusin masyarakat, ya ngajar-ngaji anaknya orang tiap hari, ya, masyarakatnya tidak tahu berterima kasih. SPP 3.000 nggak bayar. Iya. Nyata nggak nih? Nyata. Sampai kiainya beli minyak tanah sendiri, iya. Saking apanya, itu pahlawan-pahlawan tanpa bintang kok. Ya kamu yang ngerti, bagi-bagi dong, gitu. Tapi jangan nunggu zakat fitrah aja. Masa mereka memang makannya setahun sekali? Iya.
Dibagi. Itu pesan ya teman-teman kita yang nggak punya baju, bagi-bagi baju semuanya. Idza at'amta ta'amaka lil muttaqi, apabila engkau ngasih makan sama orang yang bertakwa, wa sa'adahu, dan engkau berikan bantuan kepada orang yang berbakta fi amri dunya, di urusan dunia, makan dia, ya makannya, minumnya, tempat tinggalnya. Kunta syarikan fima ya'mal, kamu akan menjadi apa? Bagian, menjadi syarik, menjadi partner. Ya akan berbagi, akan dibagi dengan kamu, menjadi sekutu. Ya. Kunta syarikahu fima ya'malu, akan menjadi teman dalam amalannya. Wala yang kusu min ajrihi syai', dan tidak berkurang sedikit pun pahalanya. Ya. Ini banyak di hadis-hadis Nabi yang memberikan kabar gembira bahwa ketika engkau berbuat baik kepada siapapun, menyuruh orang berbuat baik, maka kamu dapat kebaikannya sama dengan orang yang melakukannya. Man sanna sunatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Wa man sanna sunatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah. Itu tidak sedikit pun. Kenapa demikian? Li'annaka awantahu fi qasdihi wa rafa'ta anhu athqalahu, karena engkau membantu dia dalam tugasnya. Wa rafa'ta anhu athqalahu, dan engkau berikan, meringankan beban-beban dia, ya, sehingga dia tidak usah pergi ke sawah lagi, sudah pokoknya ngaji. Makanya kamu yang ngasih, bagi-bagi tugas. Tadi balik, sira sing ngaji bae, kono kan sing ngapa sira bagian. Jadi mau kamu tukang guru ngaji yang makanannya patungan barang-barang teman-teman menjaminnya, atau kamu pengen jadi dibalik urusannya sekarang kamu guru ngaji? Mau ngasih bantu tuh guru ngaji atau kamu jadi guru ngaji? Iya. Atau kamu pengen senang sendiri guru ngaji masa bodoh modar-modar aku non? Kita nggak usah berkeluh kesah. Masyarakat kita anaknya bisa baca Quran, bisa jambi sembahyang, nggak pernah bayar SPP. Bus baik, assalamualaikum. Lah nggak ada kesel, nggak terima kasih, begitu kok. Iya. Ya SPP sehari ya benganyang je. Oh beli jadi 200. Mangane ping pira ping sewidak. Ya kalau di sini kan sebulan 600.000. Ini paling murah sejagat nih di sini nih. Itu juga masih nganyang. Ya kalau sehari sebulan itu 600.000, berarti sehari berapa? 10.000. Makannya 2 kali. Sekali makan 10.000. Paham leh? Aduse listriknya ada enggak hotel di alam dunia 10.000 makan 2 kali? Ya iya, larang di Mas. Ya giliran anak saya mondok di Solo 4,5 juta setiap bulan. Ya. Buat pondoknya 3 juta, buat jajannya sudah setengah. Ya udahlah. Ini semuanya kembali kepada karena masyarakat kita belum
mampu menghargai ilmu. Ilmunya tidak dihargai, orang yang berilmunya pun tidak ada harganya. Iya. Apa ada perlakuan khusus orang berilmu? Enggak kok. Ya kenapa? Karena masyarakatnya belum berilmu. Orang yang menghargai ilmu itu orang yang berilmu. Yang menghargai orang yang berilmu adalah masyarakat yang Jadi selagi masyarakatnya bodoh ya tidak akan pernah menghormati orang berilmu. Yang dihormati orang yang kaya. Kelihatan sih kambingnya berapa, sapinya berapa, kerbaunya berapa kan gitu. Ilmu kan nggak kelihatan, larinya di otak. Wasra'ta khutahu ila rabbih azza wa jalla. Dan dengan kau membantu mereka itu sama kamu membantu mempercepat langkah-langkah mereka menuju Tuhannya. Ya, akhirnya pengajiannya lancar. Ya, guru ngajinya enggak muter-muter minta zakat lagi. Anak istrinya ya bisa sekolah, bisa makan. Pendidikannya lancar. Itu. Wa idza at'amta ta'amaka limunafiqin mira'in, kalau yang kau kasih makan orang munafik, orang carmuk, asin, orang pendosa, wa sa'atahu fi umuri dunyahu, dan kamu bantu dalam urusan dunianya, kunta syarikahu, kamu menjadi sekutunya, fima ya'malu, apapun yang dia lakukan, wa yanqusu min uqubatihi syai', dan tidak akan berkurang hukumannya sedikit pun, sama. Karena dipendungi ya sila dipendungi. Li'annaka a'antahu ala ma'siyatil haqqi, karena dengan kamu membantu mereka yang tukang maksiat sama dengan membantu kemaksiatan kepada Allah. Malah wakatibuhu wajalisuhu wasyahiduhu, semuanya kena semua. Yang juru tulisnya, yang saksinya, ya kan, semuanya. Fayarji'u syarruhu ilaika, maka kejahatannya akan berpulang kepada dirimu juga. Kalau ada orang ngerampok, kamu fasilitasi mobilnya pakai mobil kamu, terus ketangkep, terbawa enggak kamu? Ya iya. Ya jahilu, bocah goblok silaku ya. Goblok. Mene kanang ta'allam al ilma, belajar sing bener, nang belajar sing bener. Bocah goblok belajar yang bener. Ya kalau ngomong kan begitu kira-kira. Ta'allam al ilma fala khairu fi ibadatika bila ilmin. Enggak ada kebaikan dalam ibadahmu kalau tidak didukung dengan keilmuan. Perlu ilmu. Ibadah sih kalau enggak ilmu gimana? Orang sembahyang aja dari ruku langsung sujud, enggak tidak lagi. Saya tahu sendiri aja. Buru-buru. Ya karena tidak berilmu. Ya. Habis ruku langsung sujud. Rakaat kedua begitu juga. Ilmu dari mana? Ada. Celingak-celinguk telang-telang gitu sembahyang terjadi macam itu. Ya percayalah di sekitar kita
masih banyak orang-orang yang belum terjaring ya, yang masih belum sholat di sekitar kita, bahkan rumahnya di samping musola, nggak pernah masuk musola. Saya suruh sholat ku anu saja, dengan rebai kayak singgal nyung sebeka sholat karena suruh sholat tuh yang ada rebahnya, ya yang ada nyungsebnya tuh. Dengan nuding-nudingnya kah? Oh konon, kan karena sholat kan enggak. Padahal rumahnya di samping musala lah. Iya, 40 tahun lamanya telinga dia mendengar Allahu Akbar. Ya enggak. Itu. Jadi artinya gimana? Ya hati-hatilah. Itu. La khaira fi iqanin bila ilmin. Nggak ada kebaikannya apapun, seyakin-yakinnya apapun keyakinan yang kau miliki, tapi kalau tanpa didukung dengan keilmuan, apa artinya keyakinanmu tanpa ada argumentasi, tanpa ada keilmuan? Udah yakin buta gitu, ngandel bekonan. Nah iya. Ta'alam, belajar, wa'mal dan amalkan. Belajar, diamalin. Fa innaka taflahu dunya wa ukhra. Insyaallah kamu bakal selamat dunia akhirat. Iya. Idza lam takun laka sabrun, kalau kamu tidak punya kesabaran ala tahsilul ilmi, untuk mendapatkan keilmuan. Orang yang tidak sabar ya banyak. Sekarang saya uji nih, sebentar lagi musim hujan, belum tentu semuanya sabar berangkat ngaji sini ketika ada hujan. Mau artis ya wis. Nanti waktu kepelarak ya wis. Akan muncul berbagai alasan, nggak sabar. Iya. Nanti dah ngajinya kalau udah punya mobil, benar. Ternyata setelah punya mobil malah nggak ngaji pisan. Mubeng bayar. Ya itu kan nggak punya kesabaran. Misalnya juga perlu kesabaran. Ya bangun tengah malam, membaca buku, itu juga menghabiskan tenaga pikiran, ya melelahkan. Nah makanya sekali lagi, kalau kamu belum mencintai ilmu, belajar itu sangat berat sekali kok. Ya, tapi kalau sudah cinta ilmu, kamu akan mencari dimanapun, berapapun biayanya, siap. Kan gitu bedanya. Ya, pugo, pugo bisa. Gitu. Wala amali bihi, dan juga apalagi mengamalkannya. Kaifa taflahu, bagaimana kau bisa berhasil? Belajarnya ya repot, malas, amal mengamalkannya apalagi. Al ilmu idza ataitahu kullaka. Ilmu itu kalau kau berikan semuanya, ataka ba'dahu, kamu akan diberikan sebagiannya. Artinya ilmu itu maksudnya begini, ilmu itu kalau dibagikan akan kembali kepadamu juga kok. Iya, kalau duit dibagikan berkurang, kalau ilmu bertambah. Ya, yang membuat kamu pintar adalah murid-muridmu. Iya. Gitu. Jadi ilmu itu, tetapi juga untuk kalian yang sering ceramah, sering sering ngaji, kasih tausiah, yang sering manggung gitu, saya sarankan ngulaknya yang banyak. Ngulaknya 100, yang digelar 10. Besok ngulak 100 lagi, yang digelar 10. Besoknya ngulak lagi 100, digelar 10. Jadi tambah lama deposito kamu semakin banyak. Jangan ngulak 10 dijus kentokan kone. Kehabisan modal. Tutup warung.
Ya lama-lama juga para audien juga mikir ngomong jokun-kun baik. Langkah sejen eta Kang jokon ka. Bo jarang ngerti. Ditinggal pergi akhirnya itu. Dan itu pernah saya alami sendiri. Ditinggal pergi tuh. Ya mau seperti banyaknya pating kecius. Tinggal 4 orang. Saya ngenes enggak? Kecewa enggak? Kalau memang saya dagang enggak laku, saya keluar negeri lagi, saya masih bisa makan di sana insya Allah. Kalau untuk saya berselama untuk bagi-bagi pahala, kapling-kapling swarga punten. Ya, untuk nembang-nembang sair-sairan, bodor-bodoran enggak usah lah. Itu. Iya, itu sikap saya dan tidak bisa digeser. Ya. Setelah 20 tahun kemudian ternyata baru tersadar. Nah, yang ini ngajinnya namanya kalesan silaku. 20 tahun loh. Ya pahit getir saya. Dipanggil ceramah, dijemputnya pakai motor lagi. Ya pas ning celeng udanan pisanan tuh. Mampir di gubuk katisan, wayai balik begitu pulang pakai motor sampai di Celeng suruh turun pakai di sini saja, pulangnya pakai mobil saja, pakai kopayu kalesa. Hujan rintik-rintik, berteduh di gubuk, banyak pelacur di situnya. Iya, jadi saya juga punya sejarah gubuk derita. Tapi itu setelah dilewati menjadi kenangan yang indah bagi saya. Indah sekali ya Allah. Dan akhirnya saya baru tahu, oh ternyata mereka juga itu bukan orang yang bahagia. Mereka itu adalah orang yang ingin bertahan hidup dengan cara apapun. Makanya jangan membenci mereka, tolong carikan pekerjaan buat mereka. Itu aja kok. Mana ada perempuan yang bercita-cita pengen jadi pelacur? Nggak ada. Semua pengennya punya suami yang ganteng, yang kaya, yang sayang, yang melindungi, kan begitu. Punya anak baik-baik, lucu. Semua juga begitu kok. Tapi kondisi mereka memaksa. Iya. Allah ngampuni enggak? Saya yakin Allah mengampuni. Saya lebih terharu melihat orang bukan yang tiap hari sembahyang. Yang paling saya terharu melihat ada nenek-nenek sudah 60 tahun ngotel sepeda bawa keranjang jual sayuran. Paham enggak? Pedalnya somplak. Muternya pakai jempol kecowes. Ya Allah ya Rabbi. Dia siap dengan gagah berani bertahan untuk hidup kok. Ya. Jadi ya udahlah, jangan cerita Robiah Ladawiyah saja. Di sini juga banyak Robiah tuh. Iya, hanya tidak dituliskan dalam bahasa Arab saja. Nanti saya nulis. Iya, nanti namanya As-Sayyidah Daskem. Ya, waliyatullah, ya, waliyatullah, ya itu Karmini, Tamini Kar, gitu. Iya, banyak di sekitar kita orang yang baik-baik, yang tidak dituliskan orang, itu, ya. Jadi ya seperti itu. Itu berani untuk hidup, diamalkan apa adanya sebisa-bisa. Jadi artinya diamalkan adanya itu ya bisanya Fatihahnya apal-apalnya udah, yang penting nyungsep, yang penting nggak ada urusan. Apa dulu raup dingin lasmana raup pasal sikil wis kan, jangan bilang wudu nanti nggak ngerti, ngambil air wudu nggak ngerti. Ngertinya banyu wulu, plus banyu wulu dingin, gitu. Ya,
Baca Fatihahnya alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim wala bedolin. Ya wis enggak apa-apa. Yang penting yang selesai. Allah juga enggak rewel kok beli kayak sira. Sing rewel ku kiai sing rewel ku. Allah marah apa ora. Toh yang bikin lidah siapa? Ya sudah. Dari tempok negusa legbongan digawe pelok segitu aja kok. Emang iya terus ribet. Digawe pelok. Oke. Qila li ba'dil ulama rahmatullah alaihi, ada diceritakan seorang ulama. Bimanil tahadzal ilma, ditanya bagaimana caranya engkau bisa menjadi alim alamah, menjadi orang cerdik pandai seperti ini, gimana caranya, konsepnya apa, metodenya gimana? Iya, alladzi ma'aka, yang kau miliki ini, yang sekarang kau kuasai ini, ilmu begitu banyaknya, bagaimana cari-cari ilmunya? Faqal bibakuratil ghurabi, dengan kesegeraan burung gagak pergi di pagi hari. Wa bisabril jamali, dengan kesabaran onta. Wa bihirsil khinziri, dan dengan kerakusan babi. Wa bitamallukil kalbi, dan dengan kadingalemnya anjing, dengan manja-manjanya anjing. Jadi dengan kesegeraan burung gagak pergi di pagi hari, dengan kesabaran onta, dengan keserakahan babi, dan dengan kemanjaan anjing. Iya. Apa maksudnya? Kuntu ubakiru ala abwabil ulama, aku datang pagi-pagi buta di hadapan pintunya para ulama untuk mencari ilmu. Kama yubakirul ghurabu, seperti burung gagak kalau berangkat tuh paling pagi sendiri, masih gelap tuh burung gagak udah terbang. Kalau burung gereja mah nunggu terang, ya kan gitu. Kalau burung dara ya sekitar jam 7 lah baru keluarnya. Kalau gagak jam 4 sudah terbang. Kama yubakirul ghurabu ila tayarani, seperti burung gagak terbang di pagi hari. Wa kuntu asbiru, dan aku bersabar dalam mencari ilmu, ala athqalihim, dengan memikul bebannya, menanggung beban, kasabril jamali, seperti kesabaran onta, alal athqal, yang membawa beban-beban berat, semua dipikulkan, keranjang-keranjang segala macam, korma segala macam, bawa kayu bakar yang berat-berat, yang rutuk bay, ayo teklak tekluk gitu. Onta nggak pernah merasa aduh tulung berat, nggak pernah kalau naik. Itu iya. Wa kuntu ahrisu ala talabil ilmi, juga aku serakah mencari ilmu, kahirsil khinzir, kayak serakahnya babi cari makan, ala syai'in yakulu, semua dimakan, enggak ada yang dimakan, tainya dimakan lagi kalau begini. Ya, sampai encer keluarnya di air. Nah, itu semua dimakan-makan. Artinya kalau gorek ilmu tuh ya semua masuk aja, ngapain dia, nggak usah milih-milih. Apakah itu di majalah, di koran, di TV, di Google, di segala macam, di Facebook segala macam. Paham nggak? Semuanya. Di ILC, di apalagi, di YouTube, di Facebook, di Instagram, dari macam-macam. Dari obrolan dengan orang-orang gembel juga, itu semuanya ilmu. Kadang-kadang yang orang-orang gembel yang ngomongnya benar daripada yang udeng-udeng mah. Iya, sering kok, jujur iya. Lah ya seperti itu.
Wa kuntu atamallaku lahum ka tamallukil kalbi bibabi dari sahibihi. Dan juga aku bermanja-manja ya. Ya seperti anjing dengan majikannya itu, hatta yut'imahu syai'an, sampai dikasih makan. Aku juga sama dengan para ulama, seperti anjing bermanja-manja, keparek ngelendot bae, kan begitu. Barang siraman yang ulama kok ngerasaan nih. Dah. Kader ilmu nih semono. Paling enak, itu sedap memang. Ya, ada gurihnya, ada sedapnya gitu. Pokoknya rasanya nano-nano lah. Iya, paling enak gitu. Iya. Seperti itu. Itulah cara aku menggapai ilmu pengetahuan. Dengan sabar, dengan rakus, dengan segala macam. Iya. Ya, ning kiai yang bisa ngolo kan gitu. Ya bagaimanapun juga, ya beginilah. Diajarin bertahun-tahun sampai pinter, sampai balik. Pulang-pulang ngerasani kiai ini. Bertahun-tahun anjing hanya sekali dikasih makan tulang belulang, suruh nunggu rumah, ditungguin rumahnya, ada maling datang diserang, mempertaruhkan nyawanya hanya karena pernah dikasih makan kok. Masih mending kiri kalau siram. Ya seperti itu sih. Lah iya, ya kasih dah. Ya itulah persoalannya. Jadi ya memang kita masih belajar dari anjing lah. Binatang yang kita benci itu ternyata binatang yang masuk sorga. Hanya satu binatang sorga, anjing. Iya kan? Serius kenapa sengit? Kalau ada anjing dibantai, apa dosa dia? Nah ini siapa yang ngajarin membenci binatang? Itulah kajian fikih. Kalau kajian fikih itu kajian otak, bukan kajian hati. Makanya kasar seperti itu. Bulan gak bakal fuqaha tukang tukaran. Iya, mudah bertengkar hanya karena kata ini haram, ini halal, bertengkar lagi gitu. Bahsul masail, menjawab pertanyaan masyarakat, ulama kumpul, suruh bawa kita masing-masing mencari tabir tukaran kono. Gebrak-gebrakan meja, segimana lagi? Ya kenapa ya begitulah. Jadi memang apa hawanya begitu, bahwa pelajaran hukum itu selalu membuat kita jadi mudah bertengkar ya. Di sini juga kalau pengacara tukang tukaran gitu. Kayak bakal dokter enggak. Lebih santun, betul enggak? Iya. Jadi ilmu juga membawa hawa. Dan setiap fikih itu pun putusannya itu hanya circumstances evident kok. Hanya circumstances evident. Hanya penilaian, bukti penilaian saja, bukti analisa. Bukti langsungnya nggak bisa kok. Yang mengatakan senggolan batal ya buktinya nggak ada, yang tidak batal juga tidak ada buktinya, itu pendapat aja kok. Nun, memang iya. Iya. Dalilnya firman Tuhan, aula mastumun nisa, ayatnya sama, keputusannya berbeda, berarti kan beda baca. Itu. Ya talibal ilmi isma,
maqalata hadzal alim. Wahai orang-orang yang lagi menuntut ilmu, coba dengarkan kata-kata orang alim ini, wa'mal biha, dan kau lakukan. Mangga sing sabar kaya onta, sing kadingalem kaya sing gesit kaya gagak, kan gitu. Sing rakus kaya iya. In arada al ilma wal falah, kalau engkau pengen ilmu dan pengen selamat, mangga. Al ilmu hayatun, orang yang punya ilmu itu baru merasakan kehidupan ini terang benderang kok. Tetapi al jahlu mautun, kematian, gelap gulita, peteng jimat. Melihat buku nih kayak ndeleng parut. Ngerti parut? Yang buat merut kelapa tuh. Ya, gelap gulita nggak tahu. Al-alim al-amil bi ilmihi, orang yang alim dan mengamalkan ilmunya. Al-mukhlisu fi amalihi, dan amalnya ikhlas. As-sabiru ala ta'limihi, dan juga sabar mengajarkannya. Li haqqi rabbihi, untuk mengabdi kepada Tuhannya azza wa jalla. La mautalahu, tidak akan pernah mati. Li'annahu idza mata, kalaupun dia mati, iltahaqa bi rabbih, dia akan bergabung dengan Tuhannya, akan bertemu dengan Tuhannya azza wa jalla. Fadamat hayatuhu, disitulah kehidupan abadi. Itulah kehidupan yang sejati dan abadi setelah kamu mati nanti. Iya, Allahumma urzuqna al-ilma wal ikhlas. Ya Allah, berilah kami ilmu dan keikhlasan. Ini persis apa yang diomongkan oleh Sang Siti Jenar. Pendapatnya yang kontroversi itu satu, yang paling kontroversial tuh Sang Siti Jenar mengatakan kehidupan dunia ini sebetulnya adalah kematian. Nanti setelah kita dinyatakan mati, di situ kita baru masuk dalam kehidupan yang abadi dan sejati. Itu yang dikafir-kafirkan orang, ini juga sama. Di Al-Quran juga sama, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kamu mayit semua juga mayit semua. Berarti kan mati kan? Jadi sebetulnya ya ada landasannya. Sakti Jenar juga, jangan menyalahkan dulu dong. Betul enggak? Wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata, jangan kau kira mereka yang terbunuh membela Allah amwata, bahwa mereka sudah mati. Bal ahyaun, mereka hidup, 'inda rabbihim yurzaquna, dapat rezeki dari Tuhannya. Di situ baru mereka masuk kehidupan yang sejati dan abadi. Sama juga kok. Gitu. Jadi saya juga tidak menyalahkan Sang Siti Jenar, tidak mendukung Sang Siti Jenar. Saya hanya mencoba untuk memahami jalan pikiran beliau. Yang mengkafirkan Sang Siti Jenar tidak saya salahkan, yang mendukung tidak saya salahkan. Biarkan aku berpikir sendiri dengan pikiranku. Maka saya itu aja.